Guys, ini memang negara ini ya dipikir-pikir ya diurusnya itu mungkin asal-asal bukan alon-alon asal kelakon ya, tapi asal-asal ngibul gitu. Jadi bukan 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 alon-alon asal kelakon, tapi asal-asal ngibul gitu loh. Ya, Ya, udahlah ngibul, itunya apa? Ketua KPU-nya jadi cabul ya, pemilunya aduh amburadul beneran. Susah hmm, memang. Baik ya, guys. Nah, ini Bung Herudin dan Bung Daeng sudah ada di Zoom ya. Ini kan ribut nih ya, Ketua KPU Hasim Asari ini sudah dua korban nih gara-gara dia salah coblos. Tapi akhirnya yang korban yang kedua ini udah ribut di udah ribut di sosial media dan akhirnya DKPP memutuskan bahwa memecat beliau ya. Entah apakah dia memang sudah purna tugas atau selesai atau ada apa di balik itu ya. Biasa sih kalau di rezim ini suka bikin rusuh ya. Apa-apa itu masalah, apapun masalah. Tiap 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 menit, tiap detik, tiap hari ganti masalah ya. Udahlah kemarin servernya kena jebol, terus apa ya, lagi nih? Terus ya susah ya kalau ngomongin rezim ini ya. Dari awal memang udah ngibul digorong-gorong sampai ke sininya ya udah 10 tahun ini ya yang ngibul-ngibul terus ya rusak gitu. Nah, Bung Herudin dan Bung Daeng dulu deh sebagai ya orang yang sudah pusing kemarin ya, sempat pusing soal pemilu kemarin dan akhirnya berakhir di MK dan akhirnya ya putusannya ya pemilu yang amburadul itu akhirnya tetap diputuskan 58% kubu 02. Nah, Bung Daeng nih, gara-gara salah coblos ini gimana tanggapannya ini? Ya, ya, apakah mungkin pemilu bisa diulang nih kira-kira? ya. Mungkin kalau ngulang pemilu sih itu mungkin lewat perdebatan yang cukup panjang juga ya. Tapi dengan eh, pecatnya eh, Hasyim Asyari ini sebagai ketua KPU itu membuktikan bahwa memang komisioner KPU kali ini memang maaf nih, walaupun melalui sebuah mekanisme pansel di DPR dan pemerintah, ini artinya memang ada suatu hal yang dikondisikan. Sehingga apalagi ini demi menjaga kekuasaan Jokowi ini. Nah, di sisi lain juga eh, DKPP ini juga, ini kan kesalahan Ashari ini pelanggaran kode etiknya ini kalau nggak salah yang keempat apa yang kelima nih. Nah, kalau seorang ketua KPU terus melanggar kode etik dan moral, terus dibiarin, lah lembaga komisioner KPU kita ini seperti gimana? Pasti akan menjadi pertanyaan dunia internasional juga bahwa memang pemilu Indonesia ini tidak mampu menghasilkan kualitas pemimpin melalui sebuah mekanisme pemilihan umum. Karena komisionernya sendiri saja sudah berkali-kali melakukan pelanggaran kode etik, tidak ada sanksi tegas. Hanya peringatan keras, peringatan keras, peringatan keras. Nah, mungkin yang keempat ini juga laporannya sudah sangat telak dengan pembuktiannya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka akhirnya dipecat. Di sisi lain, ini bisa juga diasumsikan bahwa karena ketua KPU ini sempat menjadi khotib waktu sholat Idul Adha di Istiqlal. Nah, isi daripada ceramahnya itu menghilangkan rasa kebinatangan lah dengan semangat Idul Adha. Mari kita hilangkan rasa apalagi ini kebinatangan kita ingin menang sendiri. Dan itu dia bilang itu di depan Jokowi. Lah itu yang dia sebutin semua ceramah-ceramahnya itu adalah kelakuan-kelakuan Jokowi. Bagaimana tirani Jokowi ini menjalankan kepemimpinan itu seperti itu semua yang dia sampaikan. Nah, bisa jadi Pak Jokowi juga tersinggung dengan ceramah itu kan. Nah, harusnya mungkin dia ingin menunjukkan kepada publik bahwa nih, gua nih ceramah di Idul Adha di acara kepresidenan. Gua ditunjuk jadi khotib. Nah, bisa jadi juga berharap bahwa dari sekian banyak pelanggaran kode etik, mudah-mudahan Jokowi backingi saya terus. Tahu-tahu isinya itu bikin sakit hati Jokowi. Nah, akhirnya diputuskanlah dia dipecat. Di asumsi yang lain juga dapat kita berpendapat bahwa
Dengan dipecatnya ketua KPU ini menunjukkan kekuasaan Jokowi ini makin melemah. Nah, di sisi lain juga bisa juga ada pandangan bahwa tugas dia dalam hal melahirkan presiden baru pengganti dia itu juga sudah selesai dengan dimenangkannya pasangan Prabowo Gibran. Namanya Gibran kan kita tahu kan itu kan anaknya Jokowi. Nah, ini semua asumsi-asumsi ini kita bisa akumulasi. Kalau menurut saya ini kesimpulannya bahwa posisi Jokowi ini makin melemah, ya kan? Makin lemah secara politik, ekonomi dan hukum karena itu tadi mungkin sudah mulai satu persatu, apalagi ini menteri-menterinya udah mulai kacau semua, banyak terjadi kegaduhan-kegaduhan di rapat kabinet mulai dari persoalan daripada korban judi online mau dikasih apalagi ini bansos akhirnya terjadi kegaduhan-kegaduhan terus belum lama daripada itu setelah itu terjadi pusat data nasional jebol lagi oleh menteri yang diangkat daripada ketua projo ini yang cuma ya punya pengetahuan tentang bermedia sosial cuma sebagai ketua relawan yang akhirnya apalagi ini tidak mampu menjalankan uh, tugasnya tugas fungsinya sebagai menteri di mana posisi-posisi strategis komunikasi dan informasi di kementerian itu cukup vital karena banyaknya data-data kita. Nah, dan itu terus bergulir sampai pada bahwa memang kabinet Jokowi ini bisa juga kita asumsikan sedang melakukan upaya-upaya untuk bagaimana melakukan politik bumi hangus. Bumi hangus artinya semua data-data terkait masalah kecurangan fatal apa dan data-data yang menyangkut terkait masalah eksistensi Jokowi sebagai presiden di mana itu dilakukan dengan cara ugal-ugalan brutal dan amburadul dengan melabrak undang-undang, menabrak konstitusi, menabrak segalanya itu berusaha untuk dihilangkan. Termasuk data-data korupsi apa segala macam. Nah, nah inilah, tapi kita tidak usah khawatir. Persoalan kayak gitu ya kita tinggal tunggu aja. Begitu Jokowi lengser maka bisa jadi banyak pihak akan mengadukan, melaporkan Jokowi, apakah itu ke pihak kepolisian Republik Indonesia atau International Crime Court, ya kan? Kejahatan, kejahatan kekuasaan kan, yang di apa di Belgia sana tuh, ya pengadilannya. Ya, bisa jadi juga itu semua karena itu tadi betapa banyak apalagi ini kebijakan-kebijakan Jokowi yang meresahkan, yang bikin gaduh masyarakat dengan menabrak konstitusi. Dan ini kan sudah menjadi perbincangan dunia internasional juga, ya kan? Dan pada akhirnya terbukti dengan ketidakpercayaan dunia internasional terhadap Jokowi. Indikasinya apa? Satu, tidak adanya investor yang masuk ke IKN. Yang kedua, dolar. Iya, dolar terus menguat. Terus menguat, tidak pernah turun dari 10.000. Kurang dari 10.000 nggak ada. Itu bukti indikasi kuat bahwa memang Jokowi ini sudah tidak dipercaya oleh dunia internasional. Tidak dipercaya oleh para investor-investor. Ya karena gayanya seperti itu gitu loh. Ya kan? Nah, ini di sisi lain kalau kita lihat dia sudah mulai menggunakan buzzer-buzzer. Buktinya apa? Semua kanal-kanal media sosial, Facebook, Snack Video, TikTok, Twitter, dan sebagainya, itu kan selalu saja membuat opini-opini bahwa Jokowi presiden terbaik dari semua presiden yang pernah ada gitu loh, ya kan? Padahal ukurannya nggak usah ngalahin Soekarno deh, apalagi Soeharto nggak usah deh ukurannya ke situ. Lu lawan Habibie aja yang cuma memimpin berapa tahun? Sekitar 2 tahun menjabat sebagai presiden. Lu kalahin Setahun aja lebih itu. ya. Ya setahun lebih lah. Itu aja ukurannya karena Habibie 1 tahun menjabat dia mampu menekan dolar dari 20.000 sampai menjadi 6.500. Lah itu aja ukurannya, ukuran kinerjanya. Lah ini hari ini kan dolar terus makin menguat, 16.300, 400, 500, 600, 700 itu aja kisarannya. Nggak pernah lewat dari situ. Ya kan? Bisa nggak Jokowi turunin jadi 6.500? Padahal semenjak dia berkuasa dolar itu di atas 10.000 terus. Ya kan? Nah, itu yang terjadi. Artinya Jokowi
Justru bukan presiden terbaik, malah presiden terburuk. Itu kita lihat dari ukuran kayak gitu. Jadi nggak bisa kerja, ya kan? Karena menurunkan dolar 6.500 itu butuh kepercayaan dunia internasional. Lah Habibie mah dipercaya sebagai tokoh demokrasi, kemudian sebagai seorang intelektual, pernah kuliah di Jerman, ya kan? Mampu apa membuat pesawat. Jadi dunia internasional percaya. Lah Jokowi, siapa yang mau percaya? Yang percaya tinggal baser-basernya aja tuh. Itu juga dibayar. Besok-besok nggak ada anggaran buat baser juga. Mereka juga pada sepi tuh, pada apa jadi bulan-bulanan terus tuh di media sosial. Hari ini rezim Jokowi udah jadi bulan-bulanan di media sosial. Makanya dia harus baser pun nggak bisa kantor. Kalau kita lihat nih, baca nih, kalau saya lihat nih ya suatu status misalnya di ini platform misalnya media sosial yang mencitrakan Jokowi sebagai presiden terbaik. Itu yang bela dia paling hanya 10%. Sisanya 90% itu caci maki aja udah. Ya kan? Ditambah lagi, percaya nggak Kompas merilis bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi sampai 83%, di atas 80%, ya kan? Seperti disampaikan oleh apa itu KSP itu kan, tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi sangat tinggi gimana, ya kan? Lihat aja polling-polling di misalnya di TikTok di mana ini malah cuma 4% yang ini yang masih bela Jokowi. Ya kan sisanya udah artinya udah di atas 90%. Rakyat Indonesia sudah tidak percaya dengan Jokowi. Nah, kembali kepada persoalan daripada ketua KPU itu membuktikan sekali lagi bahwa Jokowi sudah gagal menjalankan melaksanakan pemilu. Ya kan mulai dari pelanggaran undang-undang, MK direkayasa, lantas kemudian juga bansos digunakan untuk pemenangan digunakan pemilu yang hari ini juga ternyata bansos itu banyak juga dikorupsi. Ini dari KPK sendiri nih udah temuan 250 M tuh. Ya kan? Nah, ditambah lagi ini bahwa ketua KPU yang dia yang menyelenggarakan apalagi ini pemilihan umum ini ternyata ya melakukan pelanggaran fatal kan sampai akhirnya dipecat. Dan dia pun si Hasim Asari ini bisa jadi juga karena kalau kita lihat preskonnya dia dengan begitu santainya, dia menyatakan alhamdulillah saya sudah dilepaskan dari tugas berat. Ya bisa jadi juga dia udah nggak mau tuh cawe-cawe lagi karena kan persoalan pemilu dengan ini kan masih menyisakan banyak kontroversi loh. Hasil keputusan kemenangan Prabowo Gibran ini kan melahirkan banyak kontroversi, ya kan? Masih terus aja bulan-bulanan, walaupun bukan Prabowo jadi bulan-bulanan kan, tapi setidak-tidaknya si Samsul ini di mata publik tetap aja dianggap bocil, ya kan? Ya tetap aja dianggap bocil yang nggak ngerti apa-apa begitu kan? Nah, mungkin Jokowi juga dicawe-cawe pilkada ini dan itu mungkin Hasyim Asyari menganggap waduh gua menjadi berat banget jadi dia sedikit alhamdulillah dengan dipecat berarti ya artinya kan tidak tidak mungkin sudah tidak mau lagi menjalankan kecurangan-kecurangan yang begitu sangat nanti akan menyiksa dia di ketika dia tidak menjabat, ya kan? Seperti kita lihat contoh-contoh ketua-ketua KPU sebelumnya kan nggak ada yang berumur panjang, ya kan? Rata-rata umurnya pendek setelah pemilu. Itu artinya apa? Artinya segala bukti-bukti kecurangan pemilu itu harus ditutupi, saksinya juga harus dihabisi. Nah, ini yang terjadi. Inilah akhirnya kan berapa ya berbaiat dengan kesepakatan sekte-sekte iblis nih yang kayak gini yang pada akhirnya ya nyawa menjadi taruhan, nyawa dan keluarga menjadi taruhan. Jadi ya kita apresiasi lah ya DKPP mampu membuat keputusan yang tepat dengan melakukan pemecatan terhadap Hasyim Asyari. Berikut juga semakin ke sini lihat aja persoalan kegaduhan Republik ini akan terus muncul dan muncul lagi, ya kan? Mulai dari kasus korupsi, mana kinerja-kinerja kementerian ini gak becus. Nah, Tapera pun belum selesai ini urusan. Permendak nomor 8 juga belum selesai nih urusan nih. Ini akan terus bergulir dan tentu saja di akhir masa jabatan Jokowi ini ternyata memang penuh kegaduhan negeri ini. Hanya menyisakan kegaduhan-kegaduhan negeri ini yang mengakibatkan distabilitas politik, ekonomi, dan hukum yang akhirnya nanti menjadi beban terhadap presiden yang akan datang. Nah, jadi dalam kesempatan ini juga ya kita himbau Prabowo untuk dari sekarang berhati-hati.
nggak usah lagi terlalu percaya dengan Jokowi gitu loh, ya kan? Karena segala sesuatu kebijakan-kebijakan dampak-dampak buruk daripada hasil kebijakan-kebijakan Jokowi ini jangan sampai menjadi beban pemerintahan yang akan datang. Presiden yang akan datang harus berani mengambil sikap bahwa elu gua, lu yang bikin masalah ya lu juga yang harus selesaiin, dan tidak boleh lagi kita eh, membuat sebuah, apalagi ini untuk perkembangan penegakan hukum di negeri kita, bahwa yang namanya mantan presiden itu tidak bisa diadili. Mungkin Jokowi inilah ada seorang mantan presiden bisa diadili setelah dia tidak menjabat sebagai presiden. Itu bisa kita lakukan karena begitu banyak daftar-daftar kejahatan yang nanti kita bisa akan, mungkin banyak aktivis yang akan menyuarakan itu. Sehingga ya kita tidak boleh tersandra oleh stigma bahwa seorang mantan presiden itu kebal hukum. Karena tetap setiap warga negara memiliki persamaan di muka hukum dan pemerintahan. Itu yang harus kita tegakkan ke depan demi perbaikan demokrasi kita ke depan. Karena kembali lagi, kalau kita ingin memperbaiki sistem ekonomi kita, maka pemerintah Indonesia ini harus juga mendapatkan kepercayaan daripada dunia internasional. Karena ya hubungan apalagi ini sistem globalisasi internasional hari ini juga menuntut demikian. Jadi semakin presiden itu otoriter, eh, seperti Jokowi misalnya, itu sudah tidak apalagi nih, sudah bukan zamannya lagi di zaman tahun-tahun begini, zaman Gen Z ini, untuk ada model-model presiden seperti itu. Jadi kita harus bisa, rakyat Indonesia harus bisa mengambil hikmahnya Betul, betul. daripada 10 tahun kepemimpinan Jokowi yang begitu jorok, brutal, dan amburadul, sehingga ada penuh dengan kebijakan-kebijakan yang melanggar konstitusi. Mungkin sementara itu dulu dari saya, Pak Pimret ya. Ya, tapi betul juga Bang Daeng bilang ya, memang buzzer-buzzer itu udah bisa counter lagi masyarakat mau ngomong apa gitu ya. Karena Iya, kalau kemarin nih di Detik X-nya, ya di ya. Detik ini saya bacain. Ini soal IKN ya, biaya hidup di sana sangat tinggi. Seharusnya memang dapat tunjangan kemahalan jauh dibandingkan dengan harga Jakarta, Pulau Jawa ya. Nih, logika saja membangun kota sekelas ibu kota dengan waktu singkat jadinya kayak apa? Jakarta sejak zaman FOC sampai sekarang butuh waktu lama bayangin. Ya, Iya, iya. ya. Burunya, buru kuli-kuli bangunannya aja digaji setahu saya 80.000 per hari. Padahal standar di Jawa itu 150 loh. Itu Nih, bangunan rumah. ini ASN, 80.000, waduh. 80.000 itu setahu saya. 80.000 per ASN, hari. ini ASN aja mikir untuk ke sana karena terbentur fasilitas yang dijanjikan. Apalagi tenaga kerja seperti tenaga ahli dan bekerja sana. Pendapatannya tidak sesuai, kerja 7 hari dalam seminggu. Dan Nah ini, kadang-kala bekerja sampai tengah malam dengan fasilitas yang gak kurang dimanfaatkan oleh perusahaan. ya, ya, ya publik juga harus nagih juga tuh Iya, statementnya betul. Jokowi. Katanya Betul. bulan Juli ini dia akan mulai berkantor, sering berkantor di sana itu. Nah Iya. ini udah bulan Juli nih. Oke, ini Ada. di Suruh tinggal sur aja Mungkin di. nanti sampai tanggal 31 Juli kan, Juli Ya, itu. eh, ya. ya Iya, di tapi kalau dilihat daripada range waktu hanya sisa 27 hari, ya kan? Saya pikir Hmm. apakah bisa menyelesaikan IKN dalam waktu hanya tiga, bisa ibarat kata minimal setidak-tidak istana jadi dan kemudian Jokowi tinggal di sana. Kan enggak juga. Saya pikir itu Harus nggak tahu tuh. harus menyewa Di, bangsa jin kayaknya. iya, iya di tengah minimnya anggaran. Di tengah oke. minimnya anggaran, iya. Kalau mau cepat kan anggarannya harus gede dong. Lipat gandakan burunya, lipat gandakan gajinya biar orang semangat. Jadi kerja itu 24 jam. Lah ini maunya gede anggarannya minim, ya nggak nyambung lah. Iya, iya Ya betul. kan? Disuruh pindah IKN, jogetin aja. Ya, oke Nah gas, itu dia oke udah gas, pokoknya oke udah gas. udah nggak bisa dibendung lagi kemarahan rakyat di media sosial. Ya, betul, betul, betul. Oke, sementara tahan dulu Bang Daeng ya. Kita coba beralih ke pakarnya apa? Pakarnya nyinyir di YouTube ini ya untuk Ya, ya, ya. anak muda ceria ya, keren ya, mahasiswa. Tentunya nggak seperti si Samsul ya. Cuma pakai yang bisa pakai